Halo sahabat data, yuk kita mengenal beberapa indikator makroekonomi dan gimana kondisinya di Kabupaten Tabalong. Perekonomian di Kabupaten Tabalong pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan positif loh. Walaupun kondisinya melambat dibandingkan tahun 2022, tetapi pertumbuhan ekonomi yang positif tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Tabalong mengalami perkembangan yang cukup baik. Kondisi perekonomian Kabupaten Tabalong didukung oleh sektor pertambangan, pertanian, dan perdagangan sebagai sektor unggulannya. Indikator makroekonomi yang penting lainnya adalah inflasi. Inflasi menunjukkan tingkat perubahan harga di Kabupaten Tabalong. Inflasi di Kabupaten Tabalong pada Januari 2024 berada di angka 0,28%, yang menunjukkan harga di Kabupaten Tabalong masih tergolong stabil. Perekonomian tidak lepas dari kondisi kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tabalong pada tahun 2023 sebanyak 5,77% dari total penduduk Tabalong. Kondisi kemiskinan dan ketimpangan di Kabupaten Tabalong pada tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Hal tersebut juga didukung oleh turunnya tingkat pengangguran terbuka di tahun 2023. Indikator berikutnya adalah Indeks Pembangunan Manusia yang mengukur capaian kualitas hidup penduduk di Kabupaten Tabalong. Pada tahun 2023, nilai IPM Tabalong termasuk ke dalam kategori tinggi dan mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2022. Kualitas hidup penduduk Kabupaten Tabalong yang semakin baik juga menunjukkan pembangunan di Kabupaten Tabalong semakin maju. Nah, itu tadi beberapa contoh indikator makroekonomi Kabupaten Tabalong. Sahabat data yang ingin tahu dan mengeksplor indikator makroekonomi lainnya bisa langsung mengakses laman tabalongkap.bps.go.id. Dan mari kita mengenal Kabupaten Tabalong melalui data. See you! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu yang menyaksikan rilis inflasi BPS Kabupaten Tabalong. Terima kasih telah bergabung di acara rilis berita resmi statistik pada hari ini, Senin 2 September tahun 2024. Pada siang hari ini, BPS Tabalong akan mengumumkan data mengenai inflasi dan indeks harga konsumen bulan Agustus tahun 2024. Sebagai pembuka rilis, saya akan menyampaikan ulasan kondisi pada bulan Agustus tahun 2024. Yang pertama adalah harga daging ayam ras pada bulan Agustus kembali mengalami penurunan. Stok daging ayam ras yang masih banyak karena musim panen di produsen mengakibatkan harga masih di bawah harga normal. Selanjutnya yang kedua, adanya kenaikan sewa rumah di bulan Agustus menjadi pendorong utama inflasi di Tanjung. Bobot komoditas yang cukup besar menjadikan perubahan harga pada komoditas ini berpengaruh cukup signifikan terhadap penghitungan indeks harga konsumen. Yang ketiga, penyesuaian harga bensin untuk jenis Pertamax yang berlaku sejak 10 Agustus tahun 2024 menjadikan bensin menjadi salah satu pendorong inflasi di Tanjung. Bapak Ibu yang saya hormati, pada Agustus 2024 terjadi deflasi sebesar 0,14% secara bulanan atau terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 104,76 pada Juli 2024 menjadi 104,61% pada Agustus 2024. Sementara itu, secara tahunan year on year terjadi inflasi sebesar 2,11% dan secara tahun kalender year to date terjadi inflasi sebesar 0,64%. Tingkat deflasi bulanan Agustus 2024 lebih rendah dibandingkan bulan yang sama di tahun yang lalu sebesar 0,39%.
Kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 1,15% yang memberikan andil deflasi sebesar 0,35% dengan komoditas penyumbang utama deflasi adalah daging ayam ras dengan andil deflasi sebesar 0,12%, ikan gabus dengan andil deflasi sebesar 0,09%, bawang merah dengan andil deflasi sebesar 0,07%, tomat dan telur ayam ras dengan andil deflasi sebesar 0,05%. Sementara itu, juga terdapat komoditas penyumbang inflasi yaitu cabai rawit dengan andil inflasi sebesar 0,04%. Sigaret kretek mesin dengan andil sebesar 0,03% dan ketimun dengan andil inflasi sebesar 0,02%. Sementara itu, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi sebesar 0,51% dengan andil inflasi sebesar 0,08%. Dengan komoditas utama penyumbang inflasi adalah sewa rumah dengan andil sebesar 0,08%. Berikutnya inflasi tahunan Agustus tahun 2024. Pada Agustus tahun 2024 terjadi inflasi sebesar 2,11% secara tahunan atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 102,45 pada Agustus 2023 menjadi 104,76 pada Agustus 2024. Tingkat inflasi tahunan Agustus 2024 lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar 2,27%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi tahunan terbesar berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi 9,45% dan dengan andil inflasi sebesar 0,72%. Dengan komoditas penyumbang utama inflasi adalah emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,73%, sabun wajah, pembalut wanita, dan hand body lotion dengan andil sebesar 0,01%. Dalam slide ini saya akan menyampaikan 10 komoditas penyumbang dan pendorong inflasi secara bulanan pada bulan Agustus 2024. Yang pertama, 10 komoditas utama pendorong adalah sewa rumah dengan andil inflasi sebesar 0,08%, emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,06%, bensin dan cabai rawit dengan andil inflasi sebesar 0,04%, sigaret kretek mesin dengan andil inflasi sebesar 0,03%, ketimun dengan andil inflasi sebesar 0,02%, serta bayam, ikan patin, kacang panjang, dan buncis dengan andil inflasi sebesar 0,01%. Selanjutnya 10 komoditas utama penahan inflasi adalah daging ayam ras dengan andil deflasi sebesar 0,12%, ikan gabus dengan andil deflasi sebesar 0,09%, bawang merah dengan andil deflasi sebesar 0,07%, tomat dan telur ayam ras dengan andil deflasi sebesar 0,05%, ikan baung dengan andil deflasi sebesar 0,04%, beras dengan andil deflasi sebesar 0,02%, serta terong, daun seledri, dan semangka dengan andil deflasi sebesar 0,01%. Berikutnya saya akan menyampaikan inflasi antar kota Agustus 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan. Pertama, Kabupaten Tanah Laut terjadi deflasi secara bulanan sebesar 0,43% dan inflasi tahunan sebesar 0,8 dengan indeks harga konsumen sebesar 104,26. Dua, Kota Baru terjadi deflasi bulanan sebesar 0,11%
dan tahunan sebesar 1,3% dengan indeks harga konsumen sebesar 106,61. Kabupaten Hulu Sungai Tengah terjadi deflasi secara bulanan sebesar 1,42% dan inflasi tahunan sebesar 0,72% dengan indeks harga konsumen sebesar 106,09. Tanjung terjadi deflasi bulanan sebesar 0,14% dan tahunan sebesar 2,11% dengan indeks harga konsumen sebesar 104,61. Tingkat inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kota Banjarmasin sebesar 2,2% dan terendah terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 0,72%. Selanjutnya saya akan menyampaikan ringkasan inflasi Agustus 2024 sebagai berikut. Pada bulan Agustus 2024 terjadi deflasi month-to-month sebesar 0,14%, inflasi year on year sebesar 2,11% dan inflasi year to date sebesar 0,64%. Penyumbang utama deflasi bulan Agustus 2024 secara month-to-month adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,35%. Komoditas utama deflasi adalah daging ayam ras, ikan gabus, bawang merah, tomat, dan telur ayam. Selanjutnya, penyumbang utama inflasi bulan Agustus 2024 secara year on year adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,72%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan, sabun wajah, pembalut wanita, dan hand body lotion. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,47%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah sigaret kretek mesin, ikan nila, kopi bubuk, sigaret putih mesin, beras, dan cabai rawit. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,3%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah sewa rumah, kontrak rumah, iuran pembuangan sampah, dan biaya keamanan. Bapak Ibu yang saya hormati, informasi lebih lengkap tentunya dapat Bapak Ibu lihat dalam tayangan maupun dalam naskah berita resmi statistik. Demikian rilis berita resmi statistik tanggal 2 September tahun 2024. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya, dan tentunya bahan tayang dan naskah berita resmi statistik dapat diunduh melalui tautan yang ada di layar. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.